Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu alat-alat optik. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang mata, lup dan kacamata. Nah, sekarang kita belajar tentang kamera, mikroskop, dan juga teleskop. Ya, seperti ini kira-kira ini penggambarannya. Kemudian bagian-bagian kamera antara lain, kalau dari depan ini ada berbagai gabungan sistem lensa. Di sini ada arah cahaya yang masuk dari depan, kemudian ada prisma, terus ada cermin rotasi, di belakang ada sensor digital dan juga shutter, kemudian di sebelah atas ada layar pemfokus dan juga tempat melihat. Nah, cara kerjanya, kamera itu hampir sama dengan mata. Untuk kamera, ketika tombol kamera ditekan, maka shutter yang di belakang lensa ini akan membuka dan menutup dengan cepat. Cahaya diterima oleh plat film, dan terjadilah proses kimia sehingga dapat diproses menjadi foto. Untuk perbedaannya antara mata dan kamera, pada tempat bayangan, kalau pada kamera itu yang disebut film. Kalau di mata namanya retina. Untuk pengatur cahaya, pada kamera disebut diafragma. Di sini ya lokasinya. Kalau di mata ada yang namanya iris. Kemudian untuk jarak bayangan pada kamera berubah sesuai dengan jarak benda. Untuk mata, dia jarak bayangannya tetap. Kemudian kamera jarak fokusnya tetap, tetapi untuk mata, jarak fokus berubah sesuai dengan jarak benda. Nah, ini gambarannya bisa dibandingkan antara kamera dengan mata. Untuk di sini ya, ini ada lensa. Di sini juga untuk mata juga ada lensa. Ada diafragma kamera, ada iris untuk mata, ada retina. Di sini kalau di mata ada yang namanya film. Kemudian pembentukan bayangan pada kamera seperti ini penggambarannya. Misalkan ada objek yang terbalik, bukan ya, ada sebuah objek, maka dia bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ini adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangannya. Sehingga berlaku persamaan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/fokus. Atau 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk lebih mengerti, kita akan membahas contoh soalnya. Jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 50 mm. Kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan benda pada jauh tak terhingga. Berapa jauh lensa kamera harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter. Nah, kita lihat bahwa pada kamera itu benda harus terletak lebih jauh daripada 2 kali fokus. Bendanya harus lebih jauh lagi. Nah, seperti ketika digunakan untuk memfokuskan benda yang letaknya jauh di tak terhingga, maka bayangan benda akan tepat berada di titik fokus lensa. Jadi kalau dia berada di jauh tak terhingga, lebih jauh lagi daripada ini, maka dia ada di fokusnya, tepat di fokusnya. Nah, pertanyaannya, ketika jarak benda ke lensa adalah 2,5 meter atau 2500 mm, maka
lensa kamera itu harus digeser sejauh apa gitu, seperti itu. Nah, sebelumnya kita cari dulu bayangannya, bayangan yang terbentuk ketika jarak benda ke lensa adalah 2,5 meter. Memakai rumus yang tadi, 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per S-nya adalah 2500, kita memakai satuan milimeter, ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 50. 1 per S aksen seperti ini, 1 per 50 dikurangi 1 per 2500, hasilnya adalah 49 per 2500, dan S aksennya adalah 2500 per 49 sama dengan 51,02 mm. Dengan demikian lensa kamera itu harus digeser sejauh ini, bayangannya, letak bayangannya 51,02 mm, letak bayangan akhir atau letak bayangan ketika jarak benda ke lensa adalah 2,5 meter ini dikurangi 50 mm yang merupakan nilai jarak bayangan awal atau fokusnya juga. Nah, selanjutnya kita beralih ke mikroskop. Sudah banyak yang menggunakan mikroskop ya. Mikroskop seperti ini penggambarannya. Bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana prinsip kerja dari mikroskop itu? Nah, prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana seperti ini. Lensa objektif akan membentuk bayangan benda. Ini misalkan benda diletakkan di depan lensa objektif, maka akan membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian bayangan benda ini oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Seperti ini penggambarannya. Kemudian bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya akan dipelajari juga. Untuk lensa okuler, ini lensa yang dekat di mata, namanya lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar gambar objek dari lensa objektif sehingga terlihat oleh mata. Jadi yang sudah diperbesar oleh lensa objektif, kemudian diperbesar lagi oleh lensa okuler, sehingga bisa terlihat oleh mata. Yang di bawah ini yang dekat dengan benda atau dengan objek itu disebut lensa objektif, berfungsi untuk memperbesar objek agar terlihat oleh lensa okuler. Jadi karena amat sangat kecilnya benda-benda yang dilihat oleh mikroskop, maka ini dua kali lensanya, dua lensa. Yang pertama dia memperbesar objek supaya terlihat oleh lensa okuler. Kemudian oleh lensa okuler diperbesar lagi sehingga bisa dilihat oleh mata. Nah, di bawah ini ada namanya pengatur fokus, berfungsi mengatur fokus bayangan benda agar terlihat lebih jelas. Di atasnya ada penjepit gelas benda, berfungsi menjepit gelas benda agar tidak mudah bergeser pada saat pengamatan. Kemudian di bawah ini ada cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yang diarahkan ke objek pengamatan. Di sebelah sini ada diafragma, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Dan di sebelah atasnya lensa objektif ada pemutar lensa objektif, berfungsi mengatur fokus bayangan agar benda terlihat jelas. Nah, kalau lup dan mikroskop mempunyai fungsi sama-sama memperbesar objek, perbedaannya apa ya? Di sini akan kita bandingkan. Kalau untuk lup jumlah lensanya hanya satu atau tunggal. Ya, kalau untuk mikroskop jumlah lensanya tadi ada dua, lensa objektif dan lensa okuler. Untuk sifat bayangan pada lup adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Kalau mikroskop sifat bayangannya maya, terbalik, dan diperbesar. Kemudian dari sisi kemampuan perbesaran,
sangat berbeda. Kalau lu perbesarannya cuma puluhan kali dari objek yang diamati, tapi kalau mikroskop perbesarannya hingga ribuan kali ukuran objek sebenarnya. Jadi beda juga untuk penggunaannya. Di sini ada perbesaran bayangan untuk loop dan mikroskop pada saat tidak berakomodasi. Untuk loop, perbesarannya M sama dengan Sn per fokus, yaitu dengan ketentuan M adalah perbesaran, Sn adalah titik dekat, dan F adalah fokus loop. Untuk mikroskop, perbesaran mikroskop adalah total dari perbesaran lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler. Seperti ini rumusnya. Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan S aksen objektif ditambah S okuler sama dengan seperti ini perumusannya. Kemudian untuk mata tak berakomodasi, perbesaran mikroskopnya sama dengan perbesaran objektif kali Sn per F okuler. Ya. Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler rumusnya adalah sebagai berikut. D sama dengan S aksen objektif ditambah F okuler. Untuk contoh soalnya, supaya lebih memahami materi tadi, Ibu bacakan, sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif, lensa objektif dan lensa okuler masing-masing memiliki jarak fokus 3 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Diketahui terlebih dahulu ya, ada di sini fokus objektif 3 cm dan fokus okulernya 10 cm, kemudian jarak benda dari lensa objektif adalah 3,5 cm, maka dari sini dapat ditentukan terlebih dahulu jarak bayangan lensa objektif. Dengan rumus yang sudah ada, rumus yang sudah ada sebelumnya ya, jadi jarak bayangan oleh lensa objektif adalah S aksen objektif 21 cm. Rumusnya memakai rumus umum yang seperti dipakai sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan kan perbesaran dan panjang mikroskop ya. Jadi ini adalah M perbesaran mikroskop, kemudian panjang mikroskopnya disimbolkan dengan L. Ya. Panjang mikroskop L. Ini perbesarannya adalah M. Untuk mata tidak berakomodasi, nah ini pada saat mata tidak berakomodasi, maka perbesaran total mikroskop dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. S aksen objektif per S objektif dikali Sn per F okuler. Sn ini adalah jarak titik dekat untuk mata normal, yaitu 25. S aksen objektifnya tadi ini ya, ada 21. Ya, 21 per 3,5 kali 25 per 10, perbesarannya adalah 15. Nah, untuk panjang mikroskop pada mata tidak berakomodasi, dihitung dengan persamaan seperti ini. L di sini ya, ini ada penggambarannya. L sama dengan S aksen objektif di sini. Di atas ini adalah S aksen objektif, yaitu jarak bayangan lensa objektif ditambah fokusnya okuler. Ya, dari sini ke sini. Sehingga L adalah 21 ditambah 10 sama dengan 31 cm. Dengan demikian kita peroleh perbesaran total mikroskop dan panjang mikroskop. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi berturut-turut adalah ini perbesarannya 15 kali dan panjang mikroskopnya adalah 31 cm. Selanjutnya kita beralih untuk pembahasan masalah teropong. Ya.
Tahukah kamu teropong itu apa? Di sini ada dua penggambaran teropong, ya, seperti itu. Namanya sama tapi fungsinya berbeda sehingga lain juga ininya namanya. Ada dua macam teleskop atau teropong. Teropong disebut juga teleskop, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias terdiri atas beberapa lensa yang berfungsi membiaskan sinar datang dari benda. Teleskop yang termasuk kategori teleskop bias diantaranya adalah teleskop bintang, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop prima. Kemudian ada yang dinamakan teleskop pantul. Itu terdiri dari beberapa cermin sebagai pemantul dan lensa sebagai pembias sinar datang dari benda. Jadi, teropong atau teleskop itu merupakan alat optik yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Karena di sini tadi contohnya ada teleskop bintang, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop prisma. Jadi nanti ini akan dibahas dua saja untuk teleskopnya, yaitu teleskop bintang atau teropong bintang dan teleskop bumi atau teropong bumi. Seperti ini untuk teleskop bintang, yang di atas ada lensa objektif, kemudian yang di dekat mata ada lensa pembidik, lensa okuler, dan ini penyangganya atau kaki tiga. Nah, bagian-bagiannya ya ini ya. Lensa objektif dengan diameter dan jarak fokus yang besar. Kemudian okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus yang pendek. Lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek yang jauh dan lensa okulernya berfungsi sebagai loop. Untuk teropong bumi itu terdiri dari 3 lensa, yaitu lensa objektif terdiri dari lensa positif, kemudian lensa cembung berfungsi sebagai lensa pembalik atau terletak antara lensa objektif dan okuler. Kemudian lensa okuler terdiri dari lensa positif dan berfungsi sebagai loop. Untuk sifat bayangannya untuk teropong bumi ini masing-masing sendiri-sendiri untuk objektif itu. Yang pertama untuk lensa objektif itu nyata terbalik diperkecil. Kemudian ada lensa pembaliknya yang mempunyai sifat bayangan nyata terbalik sama besar. Kemudian yang di dekat mata ada lensa okuler dengan sifat bayangan maya tegak dan diperbesar. Seperti ini teropong bumi kira-kira penggambaran pembentukan bayangannya. Di sini ada lensa objektif, di tengahnya lensa pembalik, dan yang di dekat mata disebut lensa okuler. Sifat bayangan akhirnya adalah yang dibentuk oleh lensa okuler, yaitu maya diperbesar dan tegak. Perbesarannya M sama dengan F objektif dibagi S okuler. Atau fokusnya objektif dibagi jaraknya lensa okuler. Seperti ini. Kalau untuk panjangnya F objektif ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah fokus okuler. Ini fokus objektifnya, jaraknya. Ini fokus okulernya, ini dua kali fokus pembalik. Nah, contoh soalnya, sebuah teropong bintang yang jarak fokus lensa objektifnya 50 cm diarahkan ke pusat bulan. Jika mata tidak berakomodasi diperoleh perbesaran 10 kali, maka tentukanlah jarak fokus lensa okuler dan panjang teropong. Ini tadi bayangannya, seperti ini pembentukannya. Jika diketahui adalah fokus objektif 50 cm ya tadi, ya 50 cm.
kemudian perbesarannya adalah 10 kali, ditanyakan fokus okuler dan panjang teropongnya. Karena mata tidak berakomodasi, maka perbesaran teropong bintang memenuhi persamaan M sama dengan F objektif dibagi F okuler. Sama dengan 50 per F okuler, dan perbesarannya ini sudah diketahui 10. Jadi F okuler atau fokusnya lensa okuler sama dengan 50 dibagi 10, yaitu 5 cm. Untuk mata tidak berakomodasi, panjang teropongnya dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. D sama dengan F objektif ditambah F okuler. Sama dengan 50 cm ditambah 5 cm. Sama dengan 55 cm. Dengan demikian, jarak fokus lensa okuler dan panjang tubus teropong bintang berturut-turut adalah 5 dan 55 cm. Mudah ya? Silakan dipahami kembali. Sekian dan terima kasih.